Dan untuk membahas kasus ini pemirsa telah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Dia Puspitarini. Bu Dia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bu Dia, baru saja kita menyimak keterangan daripada kuasa hukum ibu kandung begitu ya. Bagaimana Anda melihat kekerasan di lingkungan keluarga dengan kompleksitas dari profil kasus ini, Bu Dia? Baik, jadi kami turut prihatin atas kejadian ini ya, di mana anak N akhirnya meninggal dunia dan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Ya tentu saja kami berupaya untuk berkomunikasi dengan kepolisian, kemudian dengan OPD terkait termasuk UPTD PPA di sana, bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata memang ini adalah bagian dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk anak sebagai korban itu ada beberapa jenis KDRT, Mas, Mbak ya. Salah satunya adalah filisida. Filisida adalah pembunuhan ya, menghilangkan nyawa dari yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Orang tua itu bisa orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, ataupun juga keluarga terdekat. Nah, kami sangat khawatir bahwa kejadian ini adalah salah satu bentuk filisida. Ya, memang kejadian filisida itu bisa kita lihat dari seringnya kejadian kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan kepada anak, terus kemudian juga pelakunya sama dan berulang-ulang kali. Nah, kami juga mendapatkan informasi karena sebelumnya sudah ada laporan terhadap ibu ya. Jadi kami sangat berharap selain otopsi, kemarin saya juga komunikasi dengan dokter di RS Bayangkara bahwa otopsi dalam itu memang butuh waktu dua hari. Tetapi saya pun bertanya, kalau ada luka di dalam leher, apa mungkin itu dilakukan oleh anak sendiri? Kan tidak. Nah, itu mungkin yang salah satu titik. Selain ada pembengkakan di paru-paru, juga ada beberapa luka dalam di leher. Dan tentu saja kalau kami melihat KDRT di dalam keluarga ini memang salah satu bentuk kekerasan yang tinggi juga di Indonesia, Mas. Tahun 2024 itu KPAI mencatat 60 kasus filisida. Dengan pelaku paling banyak adalah ibu, jadi maternal filisida. Kemudian tahun 2025 ada 40-an ya kasus, dan ini sebenarnya juga ini bukan kasus yang pertama, tetapi yang kami mengkaji lebih jauh adalah biasanya filisida itu terjadi di usia anak di bawah 10 tahun. Nah, ini di atas 10 tahun ya. Katakanlah anak N ini 12 atau 13 tahun. Dan menurut saya ini berarti satu bentuk kekerasan yang sudah sangat frontal ya, karena anak 12 tahun itu sebenarnya dia bisa bisa mengelak, tetapi karena barangkali ini terlalu sering beruntun, jadi dia tidak punya kuasa untuk melawan begitu. Oke. Baik Ibu Dia, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kita kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner KPAI Ibu Dia Puspitarini. Ibu Dia, tadi kita sudah berbincang mengenai femisida. Nah, salah satu ciri-ciri dari femisida itu kan sebenarnya sinyal bahaya dalam rumah tangga. Tapi mengapa sinyal ini kerap kali tidak terdeteksi ya oleh keluarga terdekat dan akhirnya baru bisa diketahui ketika korban ini meninggal dunia? Iya, betul. Jadi filisida karena terjadi di dalam satu keluarga itu memang rata-rata disembunyikan, Mbak, dari apalagi pelakunya orang tua ya. Jadi disembunyikan dengan beberapa bentuk, bahkan tetangga pun kalau misalnya mendengar anak yang suka menjerit dan lain sebagainya, itu kan kadang mau mengingatkan juga takut ya. Nah, kami sangat berharap sebenarnya di beberapa kasus filisida itu terungkap justru dari masyarakat sekitar. Ya, maka kalau misalnya masyarakat kita atau tetangga dari tetangga kita ada yang anaknya sering dipukul dan lain sebagainya, jangan diam saja. Saya sangat berharap masih ada empati di dalam hati kita dengan cara mengingatkan, atau kalau takut ya sampaikan saja pada pengurus RT misalnya, atau juga kepada masyarakat di sekitar agar harus segera dihentikan gitu. Karena ya pasti bahayanya akan terjadi seperti yang tidak kita inginkan, ya seperti contohnya hari ini gitu. Ya Bu Dia, kan kita melihat ya bagaimana sebenarnya fenomena underreporting ini kan sebenarnya cukup tinggi begitu ya. Lalu apakah kita bisa membayangkan gitu Bu Dia bahwa semisalkan sarana pendidikan dengan aparat penegak hukum dengan KPAI itu tuh sebenarnya bisa langsung terintegrasi begitu?
Bisa. Jadi salah satu tugas kami kan memang melakukan pengawasan ya Mas ya. Pengawasan dalam rangka adanya pelanggaran hak anak. Nah dalam hal ini jelas kami juga melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak tentu saja. Yang kami akan lakukan memang ini sudah kami rencanakan besok, baru besok Mas. Undangan sudah kami sebar di beberapa lintas kementerian bahkan dan juga OPD sekitar, baik Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada UPTD PPA, bahkan di beberapa daerah itu sudah ada Puspaga, Mas, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana sebenarnya edukasi kita itu sudah tidak lagi menunggu semua berkumpul di kelurahan atau apa, tetapi harus datang door to door, karena RT RW itu harus punya data kerentanan keluarga loh, termasuk juga misalnya anak sering dipukul dan lain sebagainya itu termasuk kerentanan keluarga. Oh ya, mungkin saya perlu menambahkan Mas Jose bahwa di kajian yang kami lakukan itu beberapa faktor penyebab felisida atau pembunuhan yang terjadi di keluarga itu yang dilakukan oleh orang tua, salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Kemudian yang kedua adalah faktor emosional, ya. Jadi orang tua melampiaskan kepada anaknya. Ini yang agak aneh lagi adalah faktor kecemburuan. Itu juga ada. Nah, di beberapa kasus yang pelakunya adalah ibu tiri seperti di Pontianak, kemudian di Jawa Barat dan lain sebagainya beberapa waktu yang lalu, itu ada kaitannya dengan motif kecemburuan. Kemudian yang keempat adalah kurangnya dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini penting bagi orang tua, apalagi mohon maaf sekali saya tidak mengeksplisitkan salah satu kondisi ya, tetapi kondisi suami istri yang mereka sudah pernah menikah, baik ibu tiri atau ayah tiri, itu kan memang sesuatu kondisi yang adaptasinya jauh lebih susah ya, apalagi masing-masing membawa anak. Dan ini memang datanya banyak baik ayah tiri ataupun ibu tiri yang akhirnya melakukan kekerasan kepada anak tiri itu banyak, dan memang paling banyak adalah maternal, pelakunya adalah ibu, begitu. Terakhir Ibu Diah, bagaimana nasihat kepada orang tua agar memang pola pengasuhan anak seperti ini tidak kembali terulang? Ya, yang pertama adalah saya ingin mengajak orang tua, ayah dan ibu, mau kondisi mereka maksudnya baru bertemu atau bahkan pertama kali menikah atau 2 kali menikah dan seterusnya, itu harus selalu untuk bisa mengedepankan komunikasi yang efektif, dan kalaupun memang ada persoalan tolong diselesaikan dengan cara orang dewasa, jangan melibatkan anak. Yang kedua, kami juga berharap bahwa segala bentuk kekerasan itu mau sekecil apapun jangan pernah terjadi ya, karena itu akan membekas pada anak. Dan di kasus ini Mbak Valerie, Mas Jose, kami juga berpesan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A itu prosesnya harus cepat. Ya, anak itu prosesnya harus cepat. Kemudian anak korban kekerasan fisik dan psikis itu juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dan saya sangat berharap bahwa di kasus ini ya jangan anak yang sudah meninggal, apalagi dengan kondisi yang tidak wajar, mungkin luka, penuh luka dan lain sebagainya, itu kan mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya dengan terang, dengan jelas. Sehingga anak ini tidak mendapatkan stigma negatif dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Itu yang kami harapkan. Jadi kami sangat berharap aparat penegak hukum untuk bisa lebih cepat, ya ini sudah cepat, tapi bisa lebih cepat lagi. Kemudian berbagai pihak tolong membantu juga agar kasus ini bisa segera selesai. Begitu Mbak. Ya, dan tentunya kita berharap bahwa ini kasus yang terakhir ya berkaitan dengan felisida dan juga bisa menjadi refleksi bersama bagi kita semua. Terima kasih Komisioner KPAI Ibu Diah Puspitari ini telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia edisi kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.